Selamat malam saudara-saudariku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum pembacaan firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada malam ini kami siap untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan boleh berkati kami pada sepanjang hari ini. Kuasa Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Amin. Judul renungan malam kita pada saat ini, renungan firman Tuhan adalah pertemuan kekal. Sekali lagi, pertemuan kekal. Ada banyak teori-teori yang menyesatkan. Di antaranya, gimana teori pengangkatan rahasia ini? Pengangkatan rahasia memberikan penjelasan bahwa dalam pengangkatan rahasia orang-orang Kristen yang setia, tiba-tiba atau diam-diam tanpa diketahui, dibawa ke surga, sementara semua orang yang lain tetap ada di dunia, kemudian bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka. Bisa saja katanya orang tersebut sementara membawa kendaraan tiba-tiba hilang. Ataupun sementara ada di kebun tiba-tiba hilang. Dan itu dipercayai oleh teori ini bahwa itu adalah pengangkatan rahasia. Diangkat untuk diselamatkan. Tapi ternyata ini adalah promosi-promosi akan ajaran palsu. Penjelasan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ayat 51 sampai ayatnya yang ke-55. Kita boleh baca bersama-sama. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Nah, apa rahasia ini? Apa misteri ini? Misteri ini dijelaskan bahwa kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ternyata penjelasan firman Tuhan boleh dapat memberikan pengertian kepada kita. Tentu saja di dalam Alkitab tidak mendukung perbedaan artifisial antara pengangkatan dan kedatangan kedua. Misteri yang Paulus maksudkan hanyalah perubahan dari orang-orang benar yang hidup untuk bergabung dengan orang-orang benar yang telah dibangkitkan pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini adalah pengangkatan. Tidak ada yang namanya pengangkatan rahasia, tidak ada. Karena kedatangan kedua akan terlihat oleh semua mata, semua manusia yang hidup. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-7. Dan baik kebangkitan orang mati maupun transformasi orang hidup akan terjadi pada saat bunyi sangkakala waktu Kristus kembali. Itu dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Kedatangan Kristus yang kedua kali akan membawa perjumpaan atau reuni yang paling menakjubkan yang pernah ada. Orang benar yang hidup diubahkan dalam sekejap mata, 1 Korintus 15 ayat 52. Dengan suara Tuhan mereka dimuliakan, sekarang mereka dibuat abadi, dan dengan orang-orang kudus yang bangkit diangkat bertemu dengan Tuhan mereka di udara. Malaikat akan mengumpulkan umat pilihannya dari 4 penjuru mata angin, dari ujung surga ke ujung yang lain. Itu dalam Matius 24 ayat 31. Dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 680, di situ dijelaskan, anak-anak kecil dibawa oleh malaikat-malaikat suci ke haribaan ibu mereka. Teman-teman yang sudah lama dipisahkan oleh kematian dipersatukan, tidak pernah lagi akan berpisah, dan dengan nyanyian kesukaan naik bersama-sama ke dalam kota Allah. Itulah pertemuan yang kekal, kerinduan kita semua, dan ini adalah janji yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di tempat yang lebih tinggi, aku rindu mau berdiri. Tuhan, angkatlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Kita berdoa.
Bapa kami dalam kerajaan surga, malam ini kami bersyukur dan berterima kasih karena tuntunan Tuhan sudah menjadi bagian kami. Sebelum kami istirahat malam, kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Pertemuan kekal abadi antara umat-umat Tuhan yang dibangkitkan untuk diselamatkan dan umat-umat Tuhan yang hidup yang diubahkan. Kiranya menjadi bagian semua kami. Manakala kami tetap setia kepada Tuhan, akhirnya hari itu akan tiba menjadi bagian semua umat-umat Tuhan yang akan diselamatkan. Malam ini kami akan beristirahat, karuniakanlah tidur yang nyenyak, agar kami bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat.